Jadi ceritanya berawal dari seorang perempuan bernama Jane yang mendapatkan pesan dan panggilan tak terjawab dari sahabatnya yang bernama Im. Dalam pesannya, Im sangat membutuhkan Jane dan dia sempat bilang dalam chatnya kalau dirinya sudah tidak kuat lagi. Jane pun menelpon balik nomornya tapi sudah tidak aktif. Merasa khawatir dengan keadaan Im, Jane menyempatkan untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Im, Jane kaget melihat keluarganya sedang bersedih, termasuk neneknya, dengan foto Im terpajang di pinggirnya dengan warna hitam putih, yang biasa orang lihat untuk upacara pemakaman. Jane pun menyangka Im sudah meninggal, lalu dia meminta izin pada mamanya untuk pergi ke toilet. Namun di sana tiba-tiba Jane kaget melihat Im di hadapannya. Spontan Jane menjaga jarak karena takut yang di hadapannya arwah Im. Tapi ternyata bukan, Im masih hidup. Im lalu menjelaskan alasan dia memajang foto hitam putih supaya menangkal roh jahat yang akan mengambil jiwanya. Alasan kedua kenapa keluarganya bersedih, Im menjelaskan karena sahabat neneknya meninggal dunia dan itu tidak ada hubungannya dengan Im. Setelah dijelaskan, Jane pun baru mengerti. Jane melihat sebuah laptop di laci Im. Dia hendak mengambilnya, namun tiba-tiba respon Im sangat aneh, seolah-olah dia seperti ketakutan dan tidak mau Jane membuka laptop itu. Lalu dia bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Im pun bilang kalau dia sedang tidak baik. Alasannya karena pacarnya Im yang bernama Bol. Jadi Bol sudah meninggal dunia dan Im merasa dia diteror oleh arwah Bol. Nah, penyebab kenapa Im diteror, ceritanya kita kembali ke beberapa hari yang lalu sebelum Bol meninggal. Waktu itu saat pagi mereka berdebat, Im meminta putus pada Bol karena Bol sering berkelahi di sekolah dan tidak mau menuruti perkataan Im. Tapi Bol tidak mau putus karena dia masih menyukai Im. Perdebatan itu masih berlangsung di telepon di mana Bol merasa tidak bisa melanjutkan hidup tanpa Im. Bol pun bilang di telepon, "Apakah aku harus mati supaya kamu bisa percaya?" kata Bol. Lalu Im pun bilang, "Terserah, mau mati-mati saja. Nanti kita akan bersama setelah kamu meninggal." Jawab Im seperti itu sebelum menutup teleponnya. Malamnya HP Im berbunyi. Ada sebuah pesan dari Bol, di mana dia mengirimkan sebuah gambar dirinya dan ada sebuah tali menggantung di lehernya. Bol bermaksud ingin membuktikan kalau dia tidak main-main. Ketika ditelepon, Bol tidak mengangkat teleponnya, membuat Im sedikit khawatir. Besok paginya, Im mengecek lagi HP-nya dan kali ini Bol mengirimkan foto kakinya yang menggantung. Tak lama ada sebuah telepon masuk dari Bol. Namun setelah diangkat ternyata yang berada di telepon bukanlah Bol melainkan seorang suster dari rumah sakit. สวัสดีค่ะพอดีเบอร์โทรออกเบอร์นี้เป็นเบอร์ล่าสุดของเจ้าของเครื่องนะคะ Dia mengabarkan kalau pemilik HP ini sudah meninggal karena gantung diri. Begitulah alasan Bol meninggal. Sampai sekarang Im merasa kalau Bol menerornya karena dia sempat bilang Im dan Bol akan bersama setelah Bol meninggal. Jadi Bol menagih janjinya. Kemudian ibu Im datang ke kamarnya, memberitahu Im kalau dia harus mengantarkan neneknya ke pemakaman sahabatnya itu. Jadi Im mau gak mau harus tinggal sendirian di rumah. Jane pun bilang kalau dia akan menemani Im dan menginap untuk malam ini. หนูอยู่เป็นเพื่อนอีเมนค่ะแม่ Perasaan Im masih campur aduk antara takut dan merasa bersalah. Itulah yang dialami Im saat ini, sehingga dia stres lalu menonaktifkan HP dan laptopnya. Singkat cerita, saat tengah malam, Im terbangun dan dia melihat laptopnya menyala. Im berusaha membangunkan Jane, namun dia terkejut dengan sebuah tali yang mengikat Jane. Im memberanikan diri untuk melihat laptopnya dan ada sebuah pesan masuk dari Bol. Im membuka chatnya di mana Bol mengirimkan sebuah emoticon pasangan yang sedang bergandengan tangan. Selang beberapa saat, Bol menghubunginya.
Im mulai histeris dan dia mendapat video rekaman dari Bol yang berisi aksinya saat gantung diri. อิมบอกมหาวิทยาลัยเดียวกัน Im menangis jadi-jadinya dan histeris. Ia tidak menyangka Bol akan meninggal karena perkataannya. Pas paginya saat Jane bangun, dia mendengar suara jeritan. Setelah dilihat ternyata itu jeritan ibunya ketika melihat anaknya Im sudah tidak bernyawa karena stres berat lalu gantung diri. Jane masih tidak percaya dengan kejadian yang menimpa Im. Tiba-tiba ada sebuah panggilan video masuk dari Bol. Jane menerima panggilan itu dan benar saja ketika diangkat dia adalah Bol. Faktanya Bol tidak gantung diri, dia melakukan itu supaya Im merasa bersalah. Namun apa dampaknya? Im gantung diri sementara Bol masih hidup. Jane pun bilang pada Bol kalau Im sudah tiada. Apa kau puas? Itu kan yang kau mau supaya Im merasa bersalah. Im มันตายแล้วบอลมันตายแล้วนี่เรายังไม่เคยตายด้วยซ้ำ Jadi sebelumnya Jane dan Bol sudah merencanakan hal ini. ของเครื่องเพิ่งผูกคอจากโรงพยาบาลชัยพฤกษ์นะคะ คือวะ ถ้าเดี๋ยวกูจะบอก Mendengar Jane bilang begitu, sekarang Bol yang merasa bersalah. Dia tidak mengira kalau ini akan lepas kendali. Tiba-tiba Bol mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Im. อิมโทรมาวะ Jane tidak percaya lalu Bol menunjukkannya. Aneh, sangat aneh. Im menelpon padahal HP-nya ada di sana dan tidak sedang memanggil. Ketika Jane melihat lagi ke arah laptopnya, betapa terkejutnya dia melihat arwah Im sedang bersama Bol. Panggilannya terputus, lalu ada sebuah pesan yang tertulis, "Jane, ikut aku." Setelah kejadian itu, ada sebuah artikel yang mengabarkan tentang mereka dengan diberi judul sepasang remaja melakukan gantung diri. Jane masih merasa bersalah dan perasaan itu tidak akan pernah hilang. Di laptopnya tiba-tiba Im memanggilnya. Jane mencoba memutus panggilannya, tapi Im terus-terusan memanggilnya. Karena kepencet, Jane pun menerima panggilan itu dan di sana ada arwah Im dan Bol mengajak Jane untuk bergabung bersama mereka. Sejak kejadian itu, Jane sering melamun dan merasa dihantui. Dia selalu membawa fotonya dengan warna hitam putih untuk menangkal roh jahat, seperti yang dilakukan Im waktu itu. Sampai di sini, film pun berakhir.